Rifki kan? Namsat, ahlan. Oh, Ustaz Rifki ya. Kaget saya. Namanya kok bukan Ustaz Rifki ya? Oh, iya. Belum saya ganti kayaknya. Oh, enggak Sebentar. apa-apa ya. Ustaz Rifki tadi ikut hari ini diikutkan pelatihan juga kan? Sudah 2 minggu yang lalu, Ustadz. Itu untuk yang apa ya? Yang teman-teman yang UMM, yang teman-teman UM sudah ya, 2 minggu yang lalu. Oh, Jadi kami alhamdulillah. Iya betul. Jadi ya, yang apa namanya? Yang kami karena NRP-nya sudah lama mulai 2018 tadi ya, diminta untuk ikut lagi. Iya, jadi ya, oh tapi kalau Ustaz Rifki sudah kemarin ya, sudah dua sampun. minggu. Ya, Tapi untuk ini belum ya ternyata ya. Untuk info ke peserta kayaknya juga belum, belum ya. Ustadz. Belum, Ustadz. Jadi kayaknya Kayaknya menunggu tuntasnya yang ini, yang UMM ini. Jadi nanti kayaknya ada jadwal di share oh gitu, iya Ustadz. betul betul betul. Iya Ya, iya. Mm-mm. Tapi tidak apa-apa nanti kita sampaikan secara umum saja ya, biar mulai menyiapkan diri karena yang disiapkan kayaknya banyak ya. Terutama iya, yang terkait portofolio itu hal yang iya, baru Ustadz. mungkin. Jadi seperti itu. Iya. Ya tadi saya di-share sama Ustadz Wahib cukup detail sekali, kayak kayak tidak daring gitu kan, kita kondisi daring nih, kayak teman-teman mahasiswa PPG ini lumayan repot nanti. Iya betul betul. Iya makanya ya kita harus apa ya selaku ini membantu sih sifatnya membantu karena nanti yang akan menilai UKIN kan bukan bukan kita. Kita tidak mungkin Ya, akan menilai yang lima asatidzah ya, ini. Kita akan menilai yang ya, lain tentunya. Ya jadi ya, kita akan membantu ini. Ini yang sudah hadir 3 orang Ustaz. Ustaz Samsul kayaknya tidak bisa hadir. Kemudian yang satunya Bu Munasikah maunya hadir tapi kok belum gabung sampai saat ini. Ya, kita mulai saja biar tidak terlalu malam kalau gitu. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Fokus kalau malam ini nanti ke kegiatan yang terkait dengan persiapan UKIM saja. Nanti jika ada yang kurang nanti Ustaz Rifki tambahkan ya. Jadi saya baru tadi, jadi mulai pagi sampai jam 4 tadi itu ya baru baru disegarkan lagi karena sudah mulai 2018 kan. Kalau saya kan termasuk NRP yang lama jadi tadi itu disegarkan lagi harus menjawab dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita mulai dari yang terkait dengan portofolio. Nah ini Ustadz Hadro, Ustadz Arif, Ustadz Ribael, nanti bisa ditanyakan hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, mungkin saya presentasikan hal yang sangat penting saja. Kalau yang tidak terlalu penting tidak perlu. Sudah tampak di layar mungkin Ustadz Rifail atau Ustadz Hadra? Ya Ustadz sudah Sudah nampak. ya. Ya, jadi nanti ini akan saya share saja, ya meskipun nanti pada waktunya diberikan oleh tim khusus oleh UM kepada peserta pun nanti akan disampaikan. Jadi intinya kayaknya yang baru akan ada di 2020 ini dan kebetulan akan diberlakukan sekarang ini adalah terkait dengan eh, kewajiban para peserta itu untuk mengisi terkait dengan portofolio ini. Selain nanti itu memang harus ada apa namanya yang biasanya itu RPP maupun praktek mengajar nanti kita akan bicarakan setelahnya. Jadi terkait dengan portofolio itu sebenarnya ada 4 hal yang nanti bisa diisikan ya dan memang harus diisikan ya meskipun toh nanti tidak sempurna. Itu catatan yang saya dapatkan tadi. Ada 4 hal terkait dengan portofolio asatidah masing-masing, ya.
Yang batas waktunya itu adalah kalau yang untuk dalam jabatan itu adalah karya atau kegiatan ataupun inovasi yang telah dilakukan ya selama 2 tahun ke belakang. Jadi hitungannya adalah ya pada saat ini kemudian maksimal itu 2 tahun ke belakang atau sebelumnya. Jadi karya selama 2 tahun terakhir ini ada di sini, ya. Karya selama 2 tahun terakhir ini ada di sini. Nah, kemudian, apa saja isinya? Ya, komponennya itu sebenarnya ada 4. Gampangannya adalah terkait dengan penelitian dan publikasi, itu ada. Berarti poin A, asumsikan atau poin 1. Kemudian terkait refleksi diri, itu poin 2. Nah, langsung aja. Kemudian komponen ketiga itu pencarian informasi dan pengetahuan baru. Nah, ini nanti bisa dibaca. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf ya, yang terakhir itu adalah komponen menghasilkan inovasi yang baru. Sekaligus nanti ada materi. Ini di akhir sudah lengkap, nanti tinggal saya berikan. Nah, kemudian langsung saja ke poin-poinnya saja. Poin-poin yang bisa diisikan. Tidak di sini tempatnya sebenarnya. Kayaknya ada poin-poin. Nah, ya ini aja. Nah, contoh misalkan, terkait dengan rubrik portofolio karya ilmiah atau karya penelitian, yang itu masuk di poin pertama, itu antara lain seperti ini. Kalau asatidzah pernah punya artikel diterbitkan di jurnal, misalkan ya, nah itu nanti ada nilainya, misalkan di sini. Nah, kalau jurnal internasional nilainya 3, jurnal nasional ini. Nah, tugas kami nanti selaku penguji untuk memberikan skor. Nah, kemudian laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, misalkan punya gitu, atau laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan. Nah, kemudian atau karya ilmiah di proceeding baik internasional, nasional atau provinsi, ya. Kemudian tulisan atau karya ilmiah populer di media massa nasional ataupun yang lebih dari itu atau yang kurang dari itu tidak apa-apa, atau tulisan karya ilmiah populer di media massa baik kabupaten atau di web resmi atau blog. Nah, intinya gini, asatidzah tadi yang sempat kita diskusikan itu, ya intinya apapun yang asatidzah miliki terkait dengan karya ilmiah selama atau 2 tahun ke belakang sampai hari ini, ya itu nanti wajib diupload jika memang ingin portofolionya itu ada nilainya. Dan ingat, portofolio itu juga menjadi syarat kelulusan. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk poin yang A. Nah, yang paling gampang, katakanlah tadi itu, kalau misalkan itu publikasi belum pernah, menulis artikel itu belum pernah di jurnal dan lain sebagainya, maka minimal ya adalah laporan hasil penelitian. Nah, contohnya adalah yang sekarang Bapak Ibu sedang lakukan itu, ya, katakanlah penelitian tindakan kelas, misalkan. Nah, akan lebih bagus jika nanti itu mendapat pengesahan dari kepala sekolah atau instansi Bapak Ibu itu. Sehingga nanti karena memang kalau yang di aplikasi portofolio ini nanti itu selain Bapak Ibu mengatakan atau mengisi kolomnya, itu wajib melampirkan berkasnya. Contoh kalau artikel di jurnal, ya artikelnya itu harus dilampirkan, harus diupload. Nah, kalau laporan hasil penelitian, misalkan yang kemarin sudah dilakukan, sampai bisa dilaporkan, kemudian nanti ada pengesahannya dari kepala sekolah, misalkan, itu juga harus dilaporkan. Ya, seberapapun itu yang dimiliki. Atau pernah menulis di surat kabar atau apa selama 2 tahun ini juga nanti disebutkan. Jadi nilainya punya nilai masing-masing. Jadi untuk nilainya nanti itu bagiannya penguji UKIN yang akan menilai. Nah, kemudian bobot ini kan bobot
skornya. Tentunya bobot ini nanti tergantung apakah itu ditulis secara pribadi atau ditulis dengan berapa orang, maka nanti ada pembaginya. Jadi seperti itu. Itu untuk poin yang pertama. Iya. Silakan kalau asatidzah ingin menanyakan terkait dengan poin A, rubrik portofolio, ya, karya penelitian atau karya ilmiah. Gitu. Silakan. Mau kita langsung diskusikan jika masih belum dipahami. Jadi nanti itu harus ada. Nah, makanya harus ada dan harus dilampirkan buktinya. Karena nanti tadi itu juga ada diskusikan dengan tim dari Cakra, jika katakan punya di jurnal apa, kalau tidak ada lampirannya, ya tidak ada lampirannya, berkas lampirannya itu tidak ada, maka kami selaku penguji, penilai itu tidak boleh menilai. Jadi harus diberi angka 0, maka harus ada lampiran. Jadi seperti itu. Ini yang saya tangkap dari yang tadi, makanya dalam waktu yang tidak lama lagi ini, jika memang kita belum memiliki karya, maka minimal menurut saya adalah yang poin ini, laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ini harus benar-benar dikejar. Nah, kemudian nanti dilampirkan di dalam portofolionya itu, sekaligus berkasnya dan lain sebagainya. Jadi di situ. Silakan, monggo kalau ada yang didiskusikan terkait dengan ini. Kira-kira Ustazah Hadra sudah punya kan? Atau banyak sekali? Ustaz Rifail sudah punya gambaran yang poin A ini? Ya, silakan. Nah ini yang perlu kita bahas bersama-sama. Sehingga kita carikan solusinya. Ya ini memang kayaknya tadi jika jawaban dari timnya ya memang mungkin ini adalah kebijakan yang baru ya sehingga mau tidak mau tetap harus dilakukan, tapi mungkin belum bisa ideal 100%. Nah, jadi seperti itu. Ini yang diperlukan, harus ada. Iya. Yang mau ditanyakan dari Ustazah Hadra, Ustaz Arif, Ustazah Munasika? Nah, ini perlunya, karena kalau itu hanya kami share gitu kan Ustazah akan membaca. Nah, silakan kalau ingin nanyakan misalkan ini itu boleh apa enggak, kalau ini dimasukkan poin itu boleh apa enggak apa-apa. Tadi juga gitu kami waktu di ini kan kami juga bertanya, nanti karena kami harus menilai sebuah karya. Jadi seperti itu. Iya. Antara lain itu yang ada di panduan yang di-share oleh helpdesk. Tapi ya. Silakan. Atau tidak apa-apa melalui chat kan. Suaranya siapa ini? Ustazah Hadra kan? Suaranya terlalu sangat kecil sekali. Apa Ustazah? Mohon maaf, suaranya kecil sekali. Bahkan di tempat saya hampir tidak terdengar. PTK itu termasuk yang telah diseminarkan atau belum, Ustaz? Oke, yang mana? Yang laporan penelitian? Iya, yang PTK. Oh, gini, jadi untuk yang memang betul, kayaknya sudah diantisipasi sih ya, tapi mudah-mudahan ada karya-karya yang lain nanti ya. Untuk yang poin karya penelitian atau karya ilmiah ini, ya tadi tim penilai sebenarnya mengharapkannya ideal ya. Kalau asatidzah dalam 2 tahun ini sudah memiliki ya minimal 1 atau 2 karya yang pernah dipublikasikan artikel ataupun di proceeding itu memang bagus, atau pernah nulis di
apa namanya, majalah atau koran dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau belum, minimal, kalau belum loh ya, minimal ya ini memang yang poin ini. Nah, laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah atau laporan hasil penelitian belum diseminarkan. Bedanya kalau yang atas itu poinnya nanti dapat 1, ya. Kalau yang bawah ini poinnya dapat 0,5. Nah, tadi ya, antara lain itu kita mendiskusikan kira-kira buktinya apa kalau sudah diseminarkan atau belum dan lain sebagainya. Itu antara lain pokoknya laporannya itu sudah jadi. Namanya laporan itu ya seperti format yang saya berikan kemarin atau bisa di sini. Bukan proposal ya. Jadi sudah sampai ada laporannya, ada bab 4 ya, hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 mungkin itu langsung penutup, ada daftar rujukan. Nah, yang paling penting adalah legalitas pengesahan itu. Misalkan katakanlah itu ada karena kan dilakukan itu kan PTK dilakukan di sekolah tertentu. Nah, mungkin minta apa surat katakanlah itu atau ya pengesahan lah. Biasanya kalau skripsi itu ada tanda tangan dari pembimbing ya. Berarti itu pengesahan dari sekolah ya yang menyatakan bahwasanya memang telah dilakukan penelitian ya terkait dengan itu di sekolah tersebut. Nah, kemudian ada stempelnya kepala sekolah atau waka. Jadi itu nanti, itu kan jadi 1, kemudian nanti dijadikan PDF, kemudian nanti akan diupload berkasnya. Nah, kemudian diberi tulisan bahwasanya laporan hasil penelitian. Nah, itu minimal, sebenarnya itu minimal di poin karya ilmiah atau karya penelitian ini bagi yang memang belum punya tulisan sebelumnya itu bisa dikejar karena sekarang kan sedang juga menyelesaikan PTK itu. Jadi harapannya tetap harus ada ya. Kemudian diusahakan ada dalam beberapa minggu ini kan masih ada waktu kan untuk mengejar itu sebelum UGIN. Nah, kemudian nanti seperti itu. Jadi ada pengesahan. Itu cara melengkapi berkas yang seperti ini. Itu. Bisa difahami, Ustazah? Hadra? Iya, jadi seperti itu. Ya memang berkejaran dengan waktu kayaknya kan. Memang ini hal yang baru, ini hal yang baru. Ya. Ada tambahan dari Ustaz Rifki kira-kira terkait dengan itu? Mungkin yang kemarin sempat dimunculkan. Ya. Poin 1 saja, poin yang karya ilmiah itu. Iya, untuk yang ini Ustaz biasanya pengalaman di sekolah saya juga itu senior-senior kami ketika menghadapi seperti ini tuh mulai mencari penelitian yang terdahulu biasanya dengan MGMP atau dengan guru satu mapel di sekolah itu pasti punya kajian-kajian dan pasti ada penulisan sederhana dan itu disistematiskan lagi sesuai dengan kaidah yang diminta oleh BPG dan itu nanti langsung divalidasi oleh minimal litbang sekolah atau kepala sekolah. Jadi ada ACC dari istilahnya yang dikatakan pembina tadi, validasi dari sebuah kevalidan dari sebuah penelitian itu sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak kerasa itu ternyata banyak gitu kalau kita bisa flashback pada perjalanan kita menjadi guru, hasil review atau apa seperti PTK di kelas atau bagaimana atau mungkin musyawarah antara MGMP di kota atau kabupaten masing-masing itu insya Allah ada sebuah pembahasan. Dan itu memang kadang-kadang kalau kita belum pernah mencatat, memang dikejar waktu dengan memang kasarannya mengada-ada untuk penelitian itu memang. Tapi sebenarnya guru pasti pernah seperti itu, walaupun sebelumnya memang belum pernah tertulis gitu. Jadi menurut saya teman-teman guru ini kadang-kadang ya kita bisa anggap wajar ketika hanya memenuhi seperti ini. Tapi sebenarnya mereka sudah melakukan saat ini. Jadi saya ini lemahnya guru Indonesia itu seperti itu. Mereka kerjanya sudah luar biasa, cuman kemampuan literasi penulisan ini yang memang kami ini lemah. Gitu. Sebagai guru Indonesia ini terlalu banyak kerja di kelas, tapi untuk pelaporannya itu lemah. Jadi pembimbingan atau penelitian itu lemah sekali. Jadi insya Allah seperti itu. Barangkali bisa diusahakan. Semoga lancar. Oke. Iya, terima kasih Ustaz Rifki. Jadi intinya seperti itu Ustaz. Jadi harus ada ya. Kami sebenarnya selaku penguji atau penilai nantinya itu tidak akan menanyakan sampai hal detail sebenarnya. Asalkan dokumennya itu ada,
ya sudah divalidasi, minimal kayaknya yang bisa terkejar itu ya yang ini, yang saya beri tanda ini kayaknya. Karena kalau yang dipublikasi dan lain sebagainya, kalau memang sudah punya kan tinggal ngupload. Tapi kalau sekarang itu belum punya, mungkin kan dalam beberapa minggu ini kan mungkin belum terkejar. Jadi fokus ke hal yang memang bisa dilakukan dan memang sedang dilakukan atau sudah dilakukan, cuman belum dilaporkan dan belum diberi pengesahan. Itu saja. Mungkin fokus di sini. Tapi syukur-syukur kalau punya hal-hal yang lain. Misalkan tulisan karya ilmu populer di media massa atau web resmi misalkan, ya alhamdulillah. Itu untuk poin 1 sebenarnya, titik tekannya tadi seperti itu. Nah, ada sesuatunya yang dituliskan, ada buktinya. Nah, nanti kami sebagai tim penilai itu yang akan validasi, akan menilai dan lain sebagainya. Intinya harus ada berkasnya. Karena tadi catatannya pokoknya tidak ada berkasnya. Meskipun yang dituliskan banyak, tapi kok tidak ada buktinya, itu tidak boleh dinilai atau harus dibiarkan nol. Nah, gitu. Tapi kalau ada berkasnya, kemudian ada validasinya, tentunya nanti akan mendapatkan nilai. Itu untuk poin A saja, Mas ya. Nah, tentunya akan ada poin B, poin C, poin D yang nanti akan melengkapi. Oke, kita lanjutkan saja ke poin yang selanjutnya. Refleksi diri. Nah, kalau ini harus ada. Kalau ini tidak boleh tidak ada kalau refleksi diri ini ya, karena memang apa namanya itu ya pasti kalau guru atau pengajar itu sudah melakukan ini, cuman mungkin bahasa mengungkapkannya saja yang perlu di sini. Nah, ini ada 3 poin sebenarnya. Ya ini, yang pertama itu melaksanakan refleksi pengembangan diri, ya, termasuk perencanaan, pelaksanaan asesmen, ya, 1 semester minimal 1 kali. Ya, bilang saja terkait dengan kegiatan itu. Kemudian melakukan refleksi pelaksanaan penelitian, ya, yang sedang atau yang sudah, yang seperti dikatakan Nabil tadi, ya, melakukan refleksi pengembangan karya inovasi atau seperti ini. Nah, gambarannya sebenarnya kalau seperti yang saya nilai hari ini, sebentar saya tunjukkan, saya hari ini sudah menilai untuk simulasi, sebentar. Saya tunjukkan mana ya. Supaya punya gambaran, ya. Saya stop sharing yang di situ. Bahasanya yang digunakan seperti apa, gitu loh. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah ini, meskipun tidak terlalu jelas karena memang screenshotan, nanti saya ini. Nah, jadi di sini contoh yang tadi ya, saya diminta untuk menilai itu ya untuk penelitian dan publikasi ya, karena ini misalkan contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, yang tadi saya kembalikan ke yang pertama. Ini yang sedang ikut PPG ini sudah menghasilkan apa namanya artikel di jurnal, misalkan dia harus menuliskan judulnya, kemudian jenis karyanya apa, tempat publikasinya apa, tahun terbit, keterangan dan lain sebagainya. Ya, ini kemudian kami nilai. Nah, ini nilai yang saya berikan tadi. Ya, karena internasional maka nilainya 3. Nah, itu karena berkasnya ada dan lain sebagainya. Tapi karena dia penulis ke 3, maka otomatis akan terbagi. Tidak 3 utuh yang dia dapatkan, maka 0,4. Misalkan gitu. Atau yang hasil penelitian yang Bapak Ibu punya. Kalau ini dia sudah memiliki beberapa yang dijurnalkan, memang ini contohnya yang tadi kami nilai. Nah, tapi kalau yang tadi kita bahas itu minimal adalah ya yang tadi itu penelitian yang Bapak Ibu telah lakukan atau sedang segera saja dilaporkan, kemudian divalidasi ya oleh pihak sekolah, mungkin kemudian ada berkasnya itu sehingga mendapatkan nilai. Nah, jadi di situ berkasnya nanti di upload. Nah, sekarang yang refleksi diri, ya.
Nah, hanya seperti ini sebenarnya. Nah, hanya seperti ini antara lain. Jadi kegiatan refleksi diri itu antara lain ya bahasanya yang tadi digunakan seperti analisis ulangan harian 3. Nah, permasalahannya apa dikemukakan. Nah, sebagian siswa masih belum mencapai KKM. Sebagai indikator belum dikuasai siswa berdasarkan daya serap. Nah, kemudian perbaikannya melaksanakan pembelajaran remedial dengan tutorial pengerjaan soal diunggah di YouTube. Nah, kemudian tahunnya berapa, semester berapa, keterangannya setelah pembelajaran dilakukan, ya tes ulang untuk memperbaiki capaian pembelajaran. Nah, kemudian ada berkas yang diunggah terkait dengan kegiatan itu. Nah, gitu aja. Jadi refleksi diri itu merefleksi apa yang sudah dilakukan, ya terkait dengan 3 hal tadi, bisa pembelajaran, bisa penelitian, atau apa tadi sebentar sendiri, ya. Ya, penelitian betul atau pengembangan karya inovasi. Jadi 3 hal itu. Nah, jadi modelnya ya seperti itu. Kalau real sudah diisikan dan memang diisikan kemudian dinilai seperti itu. Nah, analisis ulangan harian 4. Nah, ini antara lain yang tadi berkas yang ada. Nah, kemudian ya seperti ini nilainya antara lain. Nah, itu nilainya biasanya 0,5 skornya. Itu karena tidak terlalu tinggi kalau di bagian yang ini, tapi semakin banyak kegiatan yang bisa diungkapkan di kegiatan refleksi ini, tentunya kan akan menambahkan nilai-nilai itu. Jadi nilai itu akumulasi dari 4 poin yang itu. Nah, jadi seperti itu. Ini antara lain refleksi, ada perbaikan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, jadi itu. Ini terkait dengan poin yang kedua. Ini contoh perbaikan pembelajaran. Sebagian siswa tidak bisa menyelesaikan soal, misalkan melaksanakan pembelajaran dengan metode inquiry atau ini. Kemudian setelah pembelajaran hot, nah kasnya mungkin ini bukti dia melakukan pembelajaran ini. Jadi yang penting ada berkasnya. Nah, contoh yang terakhir ini, dia mengatakan perbaikan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan ini dan lain sebagainya. Tapi berkasnya tidak diupload atau lupa diupload atau memang tidak ada berkasnya, maka tidak boleh dinilai, harus dinilai 0 karena memang tidak ada bukti yang menguatkan argumentasi atau statementnya. Ini jadi yang poin kedua ini terkait dengan refleksi, ya, terkait dengan ya refleksi diri. Jadi ini pastinya harus banyak. Ini pastinya harus banyak yang di poin ini karena memang ini pasti sudah dilakukan, tinggal melaporkan saja sesuai dengan petunjuk. Nah, jadi seperti itu. Ada tambahan lagi, Ustaz Rifki? Hal teknisnya mungkin atau yang biasa dilakukan di guru sehingga bisa memenuhi unsur yang di situ apa kira-kira? Monggo, silakan. Ya, seperti hasil analisis butir soal itu mungkin bisa masuk di analisis ulangan harian itu. Jadi misalkan kita buat Google Form seperti ketika musim pandemi ini kan, itu dari Google Form itu kan formatnya statistiknya itu bisa kita copy paste lalu kita masukkan ke tabel Excel dan kita bisa tahu rata-rata di nomor ini. Jadi semacam membuat rentangan nilai, juga bisa buat asumsi soal yang sulit, HOTS atau mods atau lots itu kan bisa ketahuan dari analisis visual dan itu termasuk dari refleksi juga insya Allah. Begitu Ustaz ya? Iya, kayaknya bisa. Iya betul. Apapun sebenarnya ya. Di refleksi ini kalau saya melihat itu sangat-sangat banyak yang bisa dimasukkan di sini. Yang penting ada buktinya, dilengkapi dengan bukti berkasnya. Jadi hal ini direfleksi. Nah, jadi di situ. Ini terkait dengan yang ini. Mungkin asatidza ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, kita diskusi saja sifatnya. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh tim UM untuk menjelaskan ini di lain waktu. Tapi sekarang kita diskusikan bareng-bareng di sini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Ya.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Poin yang selanjutnya, poin yang selanjutnya ini, kalau melihat ini langsung berkas ini, ya, sebenarnya ini poin pencarian informasi baru, ya. Nah, dalam artian ini terkait dengan keikutsertaan Bapak Ibu dalam seminar, lokakarya, dan lain sebagainya. Intinya adalah Bapak Ibu kalau misalkan pernah ikut seminar dalam 2 tahun ke belakang sebagai peserta maupun pembicara, lingkupnya lokal, provinsi maupun nasional atau internasional, jangan lupa untuk diisikan di sini. Nah, itu antara lain. Tapi sebenarnya tidak hanya seminar sebenarnya. Kalau kita melihat rubriknya, sebentar saya bacakan saja rubriknya ya. Apa yang masuk kategori ya itu. Nah, yang pertama adalah diklat latihan fungsional dan teknis. Misalkan Bapak Ibu pernah ikut diklat apa yang itu ada jam-jamnya, itu lebih bagus nilainya. Karena di sini kalau 30 sampai 80 jam misalkan itu nilainya 1 dan lain sebagainya. Iya. Kemudian di sini ada kegiatan lain ya. Misalkan ada contoh misalkan ya di sini kegiatan kolektif guru. Nah, biasanya yang pasti ada ini adalah lokakarya, seminar atau konferensi. Sampai lokakarya atau seminar konferensi yang tingkatnya itu sekolah atau gugus atau MGMP itu ada nilainya, Bapak Ibu. Pembicara ada nilainya tersendiri, peserta, panitia maupun moderator ada nilainya sendiri. Jadi di situ. Ya. Ini yang penting. Tapi ingat, lagi-lagi tetap harus berbasis berkas. Berkas itu antara lain, ya kalau panitia itu tentunya mungkin ada SK panitia kalau tidak ada sertifikatnya. Kalau peserta lokakarya atau seminar atau apapun, biasanya kan ada ada sertifikat. Ya sertifikat itulah yang nanti akan diupload di dalam berkasnya itu yang kolom berkas. Yang di sini itu kolom berkas itu. Jadi seperti itu. Dan ini harusnya ada. Dan insya Allah ada harusnya di sini. Nah ini yang terkait dengan poin pencarian informasi ini. Nah, contoh misalkan yang ini tadi ya, contoh misalkan. Nah, ini kan ada 3 yang diisikan oleh peserta tadi. Ada workshop pembuatan soal hot, ya. Penyelenggarannya mana? Perannya jadi peserta, tempatnya Yogyakarta. Dia mengatakan tingkatnya lokal. Nah, waktunya tanggal berapa? Berkasnya ini ada. Tadi di share itu dalam bentuk sertifikat ada. Nah, kemudian yang kedua ini ada kegiatan lain, dia sebagai peserta tingkatnya nasional. Nah, ada berkasnya. Ikut webinar peserta tingkatnya nasional ada. Maka seperti ini tadi itu. Nah, karena workshop yang pertama itu tingkatnya lokal, maka nilainya itu tidak besar, itu 0,25. Nah, kemudian yang poin kedua, ternyata ini bukan sekedar kegiatan lokakarya sederhana, tapi ternyata jamnya itu beberapa hari. Maka ini kami masukkan. Nah, ini kami masukkan yang terkait dengan kegiatan yang fungsional. Jadi kalau 30 sampai 80 jam itu nilainya satu. Ada di ada pelaksananya nilainya. Tapi kalau tidak ada itu biasa sebagai lokakarya biasa. Ya tergantung nanti terkait dengan grade-nya itu apakah levelnya gugus atau kabupaten atau provinsi atau nasional atau regional dan lain sebagainya. Yang penting adalah Bapak Ibu harus mengisikannya ya. Kemudian keterangannya harus benar. Keterangannya itu maksudnya ya
workshopnya atau seminarnya apa, penyelenggaranya siapa, perannya sebagai apa, tempatnya di mana, tingkatnya apa, kemudian waktunya, plus berkasnya. Ini yang terpenting. Ini terkait dengan kegiatan poin 3, pencarian informasi baru. Nah, itu yang dimaksudkan adalah seperti itu. Ini, ya. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz Rifki, terkait poin yang ketiga ini? Biasanya apa gitu, atau hal-hal apa? Ya. Biasanya paling sering itu Ustaz, Ya. mungkin teman-teman juga mengalami yang namanya IHT atau in-house training. Itu biasanya diisi oleh litbang sekolah untuk memberikan penyegaran terkait perangkat pembelajaran atau mungkin modul atau mungkin pembuatan soal HOTS. Itu biasanya di sekolah itu ada pembina sendiri atau mungkin kita dijadikan pembicara, itu juga insya Allah bisa dinilai bila ada dokumen-dokumen buktinya. Biasanya dibuatkan sertifikat yang ditandatangani oleh litbang dan kepala sekolah. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz Rifki. Ya. Masih ada yang ditanyakan oleh asatidzah yang lain terkait dengan poinnya dari portofolio? Silakan, jika ada. Mana, Ustaz? Enggak. Ya, silakan, Ustaz Arif. Silakan. Untuk buktinya itu cukup sertifikat saja, Ustaz, atau harus ada misalnya surat undangan atau yang lain gitu, gimana? Bukti. Iya, terima kasih. Iya. Yang penting itu adalah, yang paling penting dan yang paling gampang, dan itu sudah diakui Ustaz Arif ya, itu kalau memang kita ikut atau kita itu ikut workshop, bukan panitia ya, kita bukan panitia, itu sertifikat itu sudah cukup sebenarnya. Sertifikat itu sudah cukup. Jadi ya scan sertifikat kemudian diupload. Nah, kalau kita sebagai panitia dan lain sebagainya kan juga ada penghargaannya. Biasanya kalau panitia mungkin ya SK kira-kira, tapi kalau panitia juga diberi sertifikat, kemudian ada tulisannya sebagai panitia atau sebagai penyelenggara, ya enggak apa-apa, itu saja sudah cukup. Jadi yang di-scan itu adalah buktinya itu. Kayaknya rata-rata kalau yang poin terkait dengan poin ini sebenarnya adalah sertifikat arahnya. Sertifikat atau surat keterangan, apapun lah, tergantung jenis kegiatannya, tapi rata-rata memang ya terkait dengan sertifikat atau surat keterangan ini. Tidak apa-apa, surat keterangan asalkan ada validasinya, ada stempelnya dan lain sebagainya, bisa dimasukkan di poin yang ini. Ya, jadi seperti itu. Itu Ustaz Arif ya? Ya, syukron Ustaz. Afan, iya. Ada lagi dari asatidzah yang lain? Kalau tidak, ini poin yang terakhir dari portofolio, itu menghasilkan inovasi baru ya dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, ini kalau gitu saya stop sharing, saya kembalikan sharingnya ke yang tadi biar lebih kelihatan, karena banyak sekali yang bisa dimasukkan di sini. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa masukkan di poin 4. Nah, nanti ini kami berikan ya. Menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud. Wah, ini nilainya besar sekali seandainya pernah punya ya. Atau buku teks yang diterbitkan penerbit. Nah, ada ISBN-nya ya, itu nilainya ada ini ya. Kemudian buku teks yang dicetak sendiri. Tidak apa-apa, asalkan punya buku teks yang dicetak sendiri. Nah, misalkan, itu ada nilainya. Kemudian modul atau LKPD atau LKS, ada tadi juga yang share LKS, bahasanya masih belum LKPD. Minimal 1 semester yang digunakan secara nasional ada nilainya sendiri. Tapi kalau modul atau LKPD yang digunakan provinsi, kabupaten, atau kecamatan, misalkan ada nilainya sendiri. Atau yang digunakan hanya sekolah atau digunakan sendiri di sekolah, ada sendiri nilainya, yang penting ada buktinya. Nah, buku dalam bidang pendidikan diterbitkan ber-ISBN, ada sendiri nilainya. Buku dalam bidang macam-macam, buku hasil karya terjemahan, buku pedoman guru, nah silahkan ya. Buku book chapter ada sendiri.
karya teknologi kompleks. Nah, ini penjelasannya ada di bawah. Karya teknologi sederhana, karya seni, alat peraga atau media, ya, baik kompleks maupun sederhana boleh. Karya praktikum, ya. Kemudian anggota tim pengembang atau penyusun standar pedoman soal dan sejenisnya tingkat nasional atau provinsi ada sendiri. Nah, buku ataupun apapun karya ini yang dimaksud tadi itu bisa saja sebenarnya Bapak Ibu tidak menulis secara pribadi. Dalam tim atau apa juga tidak apa-apa. Asalkan nama Bapak Ibu memang tercantum di situ. Nanti penilaiannya kan tentunya akan dinilai secara ini. Nah, jadi ini kategori karya teknologi. Ini yang penjelasannya tambahan ya. Karya teknologi itu yang dimaksud apa sih? Nah, kalau yang kompleks itu bisa dibaca di sini. Nah, misalkan satu atau dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat. Nah, kategori yang sederhana, misalkan satu karya, hasil pengembangan model, evaluasi atau manajemen, ya minimal 30 menit. Kalau tadi minimal 60 menit, antara lain perbedaannya di situ. Ya. Kemudian karya seni, silahkan kalau Bapak Ibu punya karya seni. Nah, tapi yang tadi menarik itu kalau bahasa Arab saya melihatnya, ya mohon maaf ini agak saya cepatkan ya, itu kategori yang agak sederhana. Karya atau media atau bahan ajar sederhana yang berbasis teknologi, apapun lah itu, kemudian berbasis video atau apa, kemudian diupload di YouTube dan lain sebagainya, itu ada nilainya. Itu kayaknya dimasukkan di sini tadi itu, akhirnya. Sebentar ya. Kategori alat peraga. Nah, alat peraga di sini, misalkan seperti ini. Alat peraga itu bisa juga dimasukkan sebagai media. Nah, misalkan punya media-media. Nah, misalkan yang F, video animasi pembelajaran. Nah, tergantung, enggak harus minimal 30 menit. Kalau misalkan kurang dari itu, enggak apa-apa. Nanti penilaiannya pun akan diberikan tidak semaksimal itu. Nah, gitu-gitu aja, yang penting ada. Nah, ini contoh kategori sederhana yang poin E ini tadi, yang contoh yang sempat saya nilai tadi itu. Video animasi pembelajaran, ya video pembelajaran itu berdurasi 15 menit. Jadi ini bisa dimasukkan kategori media. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya media, atau kalau memang belum, sekarang yang dulu sudah ada, kemudian belum diupload, nah itu diupload saja. Karena nanti itu yang disertakan di berkasnya itu bisa saja linknya saja. Linknya yang bisa dilihat oleh penilai. Nah, bisa bikin itu. Jadi untuk yang poin 4 ini, itu bisa beraneka ragam. Nanti bisa dilihat di panduan ini. Nah, pokoknya punya yang terkait dengan ada di sini misalkan, itu Bapak Ibu bisa upload. Nah, misalkan yang terkait dengan rubrik di sini. Nah, jadi banyak sekali ini yang bisa di inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran ini banyak yang bisa dimasukkan. Nah, tergantung Bapak Ibu kira-kira selama ini sudah punya atau belum. Kalau belum pun harus segera diadakan. Contohnya yang kemarin digunakan untuk praktek ini juga dibenahi, kemudian diupload, kemudian dijadikan untuk mengisi inovasi ini juga tidak masalah bagi tim penilai, asalkan yang penting masuk kategori ini. Apakah masuk medianya atau alat peraganya atau masuk modulnya atau LKPD atau LKS-nya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ini dari saya. Oke, ada tambahan Ustadz Rifki dulu sebelum saya tunjukkan tadi hasil penilaian dari saya. Silakan terkait. Kalau ini mungkin jelas Ustaz. Sebentar saya tunjukkan contoh yang saya nilai tadi. Mungkin ya Ustadz Rifki juga sudah menilai. Ya, bentar. Apa coba sebenarnya yang ada tadi itu, biar punya gambaran terkait dengan ini. Oke, saya tunjukkan yang ini. Nah, sebentar. Yang tadi itu yang ada, ini adalah dia atau yang kami nilai, tentunya ini hanya simulasi.
itu modul. Modulnya pun sangat sederhana. Modul persamaan linier satu variabel. Nah, untuk kelas ini ya, kemudian belum ada hak ciptanya, belum ada pemberi pengesannya pun itu belum ada. Yang penting pokoknya diupload gitu dan modul karya dia sendiri ada bahan ajarnya ada apa. Kemudian ada LKS juga. Nanti saya tunjukkan contoh. Kemudian ada video ya penjelasan terkait dengan bilangan karena matematika tadi ya. Bilangan berpangkat itu. Jadi linknya disertakan link ininya ada juga ini. Akhirnya karena sesuai dengan pedoman ya seperti ini. Berkasnya ada, ya kita anggap layak, maka untuk modul tadi itu kita nilai 0,5. Karena memang punya ada penilaian tersendiri. LKS-nya, karena berkasnya ada dan juga lumayan sudah mencerminkan LKS untuk pembelajaran matematika, kita beri nilai. Nah, ini karena video pembelajaran itu kami masukkan ke apa tadi itu alat peraga yang sederhana, maka nilainya tentunya besar, lumayan satu itu. Jadi seperti itu. Nah, contohnya yang tadi sebentar saya ingin menunjukkan biar Bapak Ibu sebenarnya punya karya banyak itu maksud saya. Jadi bisa diupload itu bukan sesuatu yang sulit untuk ini. Contoh ya, contoh inovasi modul. Saya tunjukkan modul. Nah, contoh modul. Yang tadi sempat saya download, memang sengaja saya download untuk akan saya share. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Ya, jadi ini karena matematika. Jadi tadi ingat tidak ada pengesahannya. Ya, tidak ada ISBN-nya, tidak ada. Yang penting bikin modul. Nah, jadi gini, ini namanya Nidia Ferry ini yang tadi dinilai. Ya gini, sebentar saya ada peta konsepnya atau pendahuluan, gini. Secara umum saja ini saya tunjukkan. Nah, ya gini karena pelajarannya matematika tentunya ya terkait dengan gini. Tentunya kalau bahasa Arab punya ciri khas tersendiri. Ya intinya ya modul gitu. Ada kegiatan gini, ada ini dan lain sebagainya. Ini ya gitu. Itu modul. Ada modul. Nah, jadi seperti ini. Ini yang terkait dengan modul. Nah, ada yang lagi yang LKS-nya. Coba kita lihat yang LKS-nya. Yang contoh LKS. Biar Bapak Ibu nanti kalau memang belum ada, bisa mencari data yang sudah ada. Nah, ini contoh LKS-nya yang tadi dilampirkan. Hingga kami akhirnya menilai. Nah, lembar kerja siswa. Ini 11 halaman. Ini ya, persamaan linear satu variabel. Karena ini matematika. Ya, lembar kerja siswa seperti ini. Ya, ada gini-gini. Nah, ya karena matematika ini coraknya. Tentunya kalau bahasa Arab ya punya ciri khasnya bahasa Arab sendiri. Nah, gini persamaan ya seperti ini. Intinya ada LKS atau LKS. Nah, seperti itu. Dan Bapak Ibu kayaknya kemarin sudah juga membuat kan terkait dengan LKPD dan lain sebagainya mungkin bisa disertakan juga. Jadi di situ. Untuk yang video tadi tidak saya download, tapi linknya saya download. Nah, linknya itu jadi ada 3 karya dia itu ya terkait dengan video gitu. Video pembelajaran menjelaskan tentang apa, kayaknya berbasisnya kayaknya apa namanya itu dari PowerPoint divideokan kayaknya kan ada suaranya dan lain sebagainya. Jadi itu terkait dengan portofolio 4 poinnya itu. Adakah yang mau ditanyakan Mas ya terkait dengan portofolio atau ada tambahan lagi dari Ustaz Rifki? Oleh Ustaz Wadih. Wadih, ya. Ustaz Rifail, ada yang mau ditanyakan Ustaz Rifail? Ada Ustaz? Ya, nama Ustaz, sedikit saja.
Iya, silakan, Ustaz. Ini kan kemarin yang berhubungan dengan apa tadi itu yang inovasi baru atau pencarian yang baru, ilmu baru. Iya, betul, betul. Iya, Kemarin apa? kemarin sempat ada kegiatan di sekolahku, Iya, kegiatan L, LDKS, latihan iya, dasar kepemimpinan, betul. dan itu dilakukan di sekolah. Iya. Apakah juga itu bagian daripada salah satu bentuk kegiatan inovasi baru karena itu berhubungan dengan kegiatan sekolah, Ustadz. Tapi tidak Oke. Iya. berhubungan dengan angkat pembelajaran, akan tetapi di situ berhubungan dengan karakter peserta didik, bagaimana kemudian cara memimpin, kemudian keorganisasian. Apakah juga itu bagian daripada salah satu inovasi baru buat kami sebelaku guru, Ustaz? Oke. Kalau menurut saya, iya. Hal-hal yang sifatnya terkait dengan apapun kegiatan, ya, itu menurut saya sebaiknya dimasukkan saja, Ustaz. Riwayat. Asalkan masih terkait, ya. Kayak itu sebenarnya meskipun tidak langsung terkait dengan pembelajaran, tapi kan terkait dengan apa namanya itu ya, pengelolaan ataupun terkait dengan kepemimpinan dan lain sebagainya, itu menurut saya sebaiknya dimasukkan. Nah, ini terkait dengan pencarian informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah ini. Nah, jadi nanti diberi apa namanya, kira-kira itu bentuknya apa, pelatihan atau loka karya, nanti itu disamakan. Ada surat keterangannya, ada sertifikatnya, Ustaz Riwayat? Eh, ada, Ustaz. Ada Ada ya? kepanitiaan, ada Ya sudah, sertifikat. ya. Bahkan kalau Ustadz Rifael itu katakanlah satu kegiatan ya, katakanlah itu bertempat di dua tempat misalkan, ya sebagai panitia iya, ada sertifikatnya, ada keterangannya, kemudian sebagai peserta juga iya misalkan. Ya tidak apa-apa, diisikan di dua kolom yang berbeda dengan apa namanya sertifikat yang berbeda. Satunya surat keterangan sebagai panitia, satunya surat keterangan sebagai peserta. Biasa saja gitu itu tidak apa-apa. Masukkan saja Zat, kalau ada. Ya Tapi bentuk lampirannya itu apakah harus divideokan juga kegiatannya atau seperti apa, Ustaz? oh enggak Atau Zat. hanya Sertifikat yang di-scan aja Zat, di-scan. Ya, scan yang dari iya. Kalau yang poin tadi, ya mohon maaf, yang poin pencarian informasi itu adalah scan atau ya scan lah biasanya scan dari sertifikat itu kemudian diupload. Nah, itu scan. Nah, jadi di situ. Jadi di sana scan. Kemudian yang menghasilkan inovasi baru, ya tergantung. Kalau katakanlah buku, misalkan, ya dalam bentuk ininya, apa namanya, covernya mungkin ISBN-nya jika kalau ada. Tapi kalau tadi contohnya karena belum ada ISBN, belum ada pengesahan dalam bentuk modul tadi, ya modulnya itu di apa namanya, di convert supaya tidak terlalu berat, kemudian dilampirkan. LKPD atau LKS ya LKS-nya itu dilampirkan kalau yang poin 4. Jadi seperti itu. Atau kalau memang dalam bentuk video, bukan videonya yang dilampirkan, tapi linknya sebenarnya. Akan lebih baik kalau memang video itu sudah diupload di YouTube, maka linknya saja. Karena dia tidak terlalu berat. Biasanya untuk mengupload tugas di LMS itu kan ada batas maksimal. Makanya link-linknya biasanya yang di sini. Ya seperti kayak kemarin bikin video pembelajaran itu kan linknya yang diberikan, bukan videonya. Jadi seperti itu. Itu Ustaz Rifael ya. Nah, Ustaz. Iya. Yang kedua, Ustaz, Iya, silakan. tentang hasil penelitian. Iya. Itu harus yang pertama diseminarkan, yang kedua juga belum diseminarkan. Iya. Kemudian hasil seminar itu harus ada lampiran-lampiran. Misalnya Iya. yang diseminarkan. Jadi model lampirannya itu apakah pada saat kita melakukan presentasi tentang seminar hasil penelitian kemudian kita ambil gambar atau apakah itu bagian dari lampiran atau seperti apa, Ustaz? Oke, gini sebenarnya Ustaz Rifael ya. Yang penting itu ada legalisasi sebenarnya.
Gampangnya gitu. Katakanlah ini misalkan file lengkapnya nanti itu ada legalisasi ya, baik dari kepala sekolah kah, atau dari apa dan lain sebagainya, plus ada stempelnya bahwasanya benar-benar melakukan penelitian di situ dan sudah selesai, bisa seperti itu. Itu sebenarnya sudah cukup. Nah, meskipun tidak perlu difoto atau ada videonya pelaksanaannya. Nah, tapi kalau dimasukkan di yang tadi ya, sudah diseminarkan tapi ini dan lain sebagainya, kok ingin dikuatkan dengan katakanlah foto pelaksanaan seminarnya dan lain sebagainya, tidak apa-apa, itu dilampirkan di menjadi satu kesatuan ya dengan draft laporannya itu, tapi di akhir intinya sebenarnya adalah ada bukti laporannya penelitian itu, kemudian yang lebih bagus memang itu ada apa namanya legalisasi tadi. Itu sama sebenarnya kayak apa namanya piagam itu kan, yang kita lihat berkasnya, sebenarnya berkasnya piagam itu ada skenannya benar, kemudian ada pelaksananya mana dan lain sebagainya. Jadi seperti itu saja Pak ya. Tidak perlu video, tidak perlu ini ya, draftnya laporan itu kemudian dilegalisasi dalam artian ya ada pengesahan gitu aja. Dan itu kayaknya sekolah maulah membantu untuk kegiatan yang sifatnya ini. Ya. Ini Seperti itu Ustaz, batasnya kan ya, terima kasih Ustaz. Kemudian untuk inovasi baru tadi seperti 2 tahun terakhir, apakah makanya batasnya 2 tahun terakhir? Misalnya kemarin saya menjadi penyelenggara pemilu, kemudian ada sertifikat, apakah juga itu bisa di-upload? Oke, gini jadi kalau kegiatan itu tidak terkait langsung ya dengan pembelajaran, agak terlalu jauh ya, itu sebenarnya ya tidak apa-apa sih diupload, cuma nanti biasanya itu tim penilai itu kan akan melihat ini kegiatan ini sangat berhubungan enggak ya dengan apa namanya pendidikan atau dengan tugasnya sebagai guru atau enggak. Biasanya kalau enggak pun ya enggak akan dinilai, dibiarkan nol. Ya kan seperti itu. Makanya bolehlah banyak kegiatan diupload di situ, tapi dari yang banyak itu sebaiknya dipilah-pilah dulu yang kira-kira ini masuk. Nah, ke situ. Itu saya dari Pak El ya. Kayak pemilu mungkin secara umum tim penilai kayaknya akan mengatakan itu tidak terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran. Kayaknya seperti itu. Syukran Ustaz. Afan, ya, jadi seperti itu. Ada tambahan Ustaz Irfi? Silakan. Ya, sedikit mungkin kemarin kan di awal pandemi itu kita banyak sekali untuk link-link ikut webinar-webinar dan tiba-tiba dapat banjir sertifikat digital. Nah, itu ternyata bisa untuk disertakan di bagian ini. Jadi webinar apapun yang hubungannya dengan pembelajaran ataupun agak sedikit jauh dari pembelajaran seperti pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Tapi kan dari sisi keilmuan kita itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Misalkan bahasa Arab dengan YouTube awalnya kan tidak ada hubungannya karena sekarang dibutuhkan itu. Jadi akhirnya tim penilai ini bisa merasionalkan untuk menilai kita berapa gitu. Artinya kita mungkin husnuzonnya kita masukkan aja yang sudah kita ikuti webinar itu dengan rankingnya itu yang di atas yang pembelajaran dulu, mungkin di bawah-bawahnya nanti ya beserta penilainya saja. Begitu. Syukran Ustaz. Ya. Terima kasih ya. Jadi intinya gitu Ustaz. Kita masukkan ya apapun karya yang pernah kita punya dan miliki di slotnya yang benar seperti yang tadi itu. Nah, itu sehingga nanti biar dipilah-pilah oleh tim penilai. Intinya jangan sampai di portofolio itu kosong. Nah, insya Allah Bapak Ibu punya karya-karya yang bisa dimasukkan di situ sesuai dengan ini. Itu intinya untuk portofolio. Cukup kira-kira untuk portofolio atau masih ada yang ingin ditanyakan? Karena ini yang hal baru. Ya. Silakan jika masih ada untuk portofolio. Kalau tidak, kita singgung ke hal yang lain, meskipun tidak terlalu banyak nanti. Itu terkait dengan UKIN itu kan ada 3 hal ya yang dinilai, yaitu portofolio, kemudian RPP,
sekaligus praktek pembelajaran. Nah, jadi di situ. Nah, sekarang kita terkait dengan RPP. Nah, RPP yang Bapak Ibu bikin kemarin itu menurut saya sudah lumayan. Nah, tapi untuk UKIN ini saya ingin ya lebih lengkap lagi. Jadi gitu. Lebih lengkapnya apa? Nah, ini nanti saya tunjukkan item-item yang harus dinilai oleh penilai UKIN. Nah, dari sisi RPP-nya. Sehingga nanti kita akan membuat RPP itu yang sesempurna mungkin. Khususnya yang akan kita upload di form untuk UKIN. Nah, jadi di situ. Di sini. Ya. Kemudian, ya, karena RPP ini juga terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, jadi menjadi satu kesatuan ya. RPP yang diupload di UKIN itu juga adalah sesuatu yang dilakukan dalam video pembelajarannya. Berarti ada video pembelajaran harus mengacu pada RPP yang dibuat. Nah, kemudian ada sedikit tadi tatkala kami menilai RPP yang ada untuk simulasi itu, ya sudah lumayan bagus, sudah lengkap dan lain sebagainya, tapi ada yang masih kurang. Nah, ini sebenarnya indikatornya atau kalau rubrik penilaiannya itu sebanyak ini yang harus dinilai. Nah, jadi di sini. Nah, poinnya itu adalah angka 1 sampai 10. Nah, angka 6 ke 9, ke 10 itu adalah kategori baik, bahkan nanti sangat baik ya. Kalau 5 ke bawah itu kurang bagus. Nah, jadi rubriknya itu ini sebenarnya tadi. Tujuan atau indikator capaian pembelajaran. Penjabaran komponen KI dan KD pada indikator itu jelas dipaparkan dengan baik dan sebagainya, itu maka nilainya bagus. Tapi kalau tidak ada, berarti nilainya jelek. Nah, kesesuaian indikator. Nah, peringkat atau level rumusan aspek sikap. Nah, peringkat atau level rumusan aspek pengetahuan. Nah, itu juga menjadi satu yang harus dinilai. Pokoknya ini adalah form-form yang penilai UKIN tinggal ngeklik saja, ini nilainya 10, ada enggak, dan lain sebagainya, ini semuanya. Kemudian peringkat atau level rumusan aspek keterampilan, keterukuran rumusan indikator, rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek audien, behavior, dan ABCD ini. Rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOTS, dan lain sebagainya. Ini baru aspek tujuan indikator itu sudah ada banyak hal yang nanti itu kita sebagai penilai itu harus melihat di RPP. Maka RPP-nya harus bagus, harus sangat detail, khusus untuk yang digunakan UKIN. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya pun juga ada banyak hal ini. Ya, kesesuaian materi ajar dengan KD dan indikator. Nah, ini misalkan kemampuan menjabarkan lingkup materi secara benar. Nah, pengembangan materi dengan urutan yang logis. Pengembangan materi secara terpadu, saling terkait satu dengan lainnya. Penyajian sumber belajar berbasis hasil penelitian. Ini yang agak minim biasanya. Ya, jadi sumber belajarnya itu biasanya bukan berbasis hasil penelitian. Rata-rata hanya buku teks dan lain sebagainya. Padahal kalau ada ini nilainya bisa lebih bagus lagi. Misalkan rujukannya atau apa berdasarkan hasil penelitian misalkan. Ya, pengaitan materi dengan kehidupan yang nyata. Kemudian kesesuaian strategi dan model dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian antara alat bantu dengan model, ini media kayaknya. Nah, ini terkait dengan langkah-langkah pembelajaran itu beberapa poin ini yang harus mendapatkan nilai maksimal. Nah, kemudian yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Keberadaan penilaian untuk menggali atau mengetahui kemampuan awal siswa. Keberadaan penilaian untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran. Nah, C. Kelengkapan instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang tadi contoh itu, yang kami nilai itu, menurut saya agak lemahnya di sini. Ya, dan ada beberapa RPP Bapak Ibu yang kemarin juga, itu yang terkait dengan lampiran evaluasi, ya di akhir itu atau lampiran materinya, itu kalau bisa jangan sampai salah konsep
harus benar. Nah, kemudian lampiran untuk penilaian evaluasinya di dalam RPP sebaiknya juga harus bervariasi, benar secara konsep, ya. Untuk mengukur apa itu harus benar. Nah, jangan yang khusus untuk yang UKIN ini, jangan sampai nanti tidak ada lampiran evaluasi atau tidak ada kriteria penilaiannya dan lain sebagainya. Tidak apa-apa RPP-nya agak panjang, agak lengkap, itu lebih bagus dibanding RPP-nya terlalu singkat dan tidak ada isinya. Nanti akan mendapatkan penilaian yang kurang baik. Jadi di sini, ini terkait dengan RPP. Saya harapkan nanti bahasanya baik, kemudian isinya juga baik, kemudian kelengkapan-kelengkapan yang ada itu juga harus diperhatikan. Ini untuk UKIN nanti, karena memang kami tidak akan terlibat terkait UKIN ini. Tidak mungkin saya atau Ustadz Rifki akan menilai Bapak Ibu yang 5 ini, tidak mungkin. Karena pasti nanti akan disilang. Saya akan menilai yang lain akan menilai Bapak Ibu yang ada, yang di PPL-nya ini kami bimbing. Jadi seperti itu. Ini terkait RPP. Jadi seperti itu. Ada tambahan dari Ustadz Rifki mungkin? Cukup Ustaz. Cukup ya? Oh, ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu terkait dengan RPP? Saya Ustadz. Silakan Ustadz Arif. Iya. Untuk UKIN itu berarti Ustadz materinya bukan yang sekarang ya Ustadz ya? Yang Gini, oke. Terima kasih. Iya. Jadi yang sudah kita lakukan itu PPL 1 minggu pertama dan minggu kedua. Itu sudah menghasilkan banyak hal kan ya kemarin. Videonya saja sudah 2. Nah, kemudian nanti ke depan ini akan ada PPL 2. Betul kan ya? Nah, tadi malah sarannya untuk belajar UKIN, nah, PPL yang 2 ini nanti saya menginginkan, dan juga tadi itu saya mendengar, itu alangkah baiknya jika sudah atau gambarannya, kalau kemarin data untuk PPK sudah diambil, maka untuk PPL 2 ini kita arahkan untuk memang persiapan UKIN. Meskipun nanti kita bisa menggunakan itu atau tidak. Contohnya apa misalkan? Nah, nanti ini terkait dengan praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran yang nanti harus diupload di UKIN itu adalah bukan video yang 10 menit. Tapi videonya adalah kisaran 30 menit sampai 40 menit. Video yang diupload itu. Nah, sedangkan video durasi 30 sampai 40 menit ya, kisarannya kan seperti itu harus memuat hal-hal yang memang lengkap. Ada pendahuluan harus bagus ya, karena nilainya itu macam-macam. Setelah ini nanti saya tunjukkan. Nah, maka harapan saya ya nanti itu sudah mulai kita pelajari di PPL 2 ini adalah skenario akan ke UKIN. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mengupload video pun, saya ingin video yang tidak 10 menit seperti kemarin di PPL 1, tapi coba video yang durasinya panjang. Nah, yang durasinya sudah 30 menit atau 40 menit, sehingga nanti sudah terbiasa membuat yang untuk di UKIN. Tadi tidak ada ketentuan apakah boleh yang sudah digunakan untuk ini dan lain sebagainya, tapi menurut saya dari PPL 2 nanti itu kan ada masukan atau dan lain sebagainya. Nah, penyempurnaan masukan itulah yang nanti itu disempurnakan ya, baik RPP-nya maupun nanti videonya itu disempurnakan, kemudian baru diupload ke yang untuk UKIN ini. Jadi harapannya UKIN itu ya sesuatu yang sudah maksimal lah yang bisa kita lakukan bersama. Saya dengan Ustadz Rifki kan tentunya membantu. Nah, Bapak Ibu tentunya memaksimalkan. Sehingga nanti apa yang diupload di UKIN itu memang sudah hasil yang memang semaksimal mungkin bisa kita usahakan. Jadi seperti itu Ustadz Arif Rahman. Jadi Ustadz Arif, ya. Jadi seperti itu. Makanya untuk RPP-nya harapan saya itu adalah RPP yang memang yang paling maksimal yang bisa kita usahakan. Nah, dan lain sebagainya. Contoh malah seperti ini kadang yang skenario, apalagi ini kan mohon maaf ini kan online, tidak langsung berhubungan dengan sekolah tertentu kan ya. Ini bisa diskenariokan sebenarnya. Nah,
Sebenarnya Ustadz Arif Rahman, Ustadz Rifael, Ustadz Hadro, Ustadz Munasika itu faknya di bidang apa? Malah menurut saya seperti itu. Kalau Ustadz Arif Rahman misalkan faknya di bidang katakanlah itu qiraah. Nah, itu kan nanti pasti ada qiraah, ada ini dan lain sebagainya. Maka kenapa tidak kalau pas UKIN ini ya videonya itu adalah video yang terkait dengan keahliannya itu. Sehingga nanti memang kelihatan bagus RPP-nya, kemudian praktek mengajarnya juga kelihatan bagus performannya karena memang menguasai terkait dengan itu. Itu menurut saya boleh itu dilakukan karena memang ini sudah tidak terkait lagi dengan apa ya namanya siklus yang ada di sekolah tertentu. Beda kalau waktu itu mohon maaf langsung luring apalagi di Malang menempati sekolah tertentu. Biasanya kan akan mengikuti ya harus mengajar apa pada minggu dilaksanakan UKIN itu. Tapi kalau ini enggak, ini kan bisa dibikin. Ini bisa dibikin sebaik mungkin. Nah, kemudian diupload karena yang kami sebagai penilai itu kan hanya melihat video yang diupload itu sesuai enggak dengan RPP. Nah, kemudian tampilannya seperti apa dan lain sebagainya. Memenuhi kriteria untuk penilaian setelah ini apa enggak? Ini nanti setelah ini saya lanjutkan penilaian terkait dengan praktek mengajarnya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Cukup Ustaz Arif Rahman? Cukup Ustaz, syukron. Nah, iya Afan. Sekarang yang terakhir untuk praktek pembelajaran, apa yang dinilai? Ternyata banyak sekali, bahkan sekarang penampilan itu kayaknya menjadi penilaian juga. Tampilan guru harus keren gitu, itu menjadi penilaian. Ini sebentar. Nah, yang mana ini? Yang ini rubrik praktek pembelajaran ini. Saya share yang sudah saya ambil dari benar-benar LMS-nya. Jadi ini, ya. Ya, sudah kelihatan, Asatidz? Sudah Ustaz. Sudah ya. Ini jadi rubrik praktek mengajar itu ya banyak sekali. Ini coba kegiatan pendahuluan aja yang harus mendapatkan nilai baik Asatidz itu segini. Ada guru mengondisikan kelas, itu ada nilai 1, 2, sampai 10. Tergantung nanti kita ngekliknya mana, tergantung video itu. Kalau videonya mengkondisikan kelasnya bagus, ya tentunya bagus. Nah, guru memotivasi siswa, guru melakukan persepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, jelas apa enggak gitu. Guru menyampaikan pentingnya kompetensi, guru menyampaikan garis besar, guru mengecek kemampuan awal siswa. Ini 7 poin ini masuk kegiatan pendahuluan. Itu ya harus ada. Nah, kalau ingin memang di dalam video yang dibikin itu tentunya harus ada ini. Nah, gitu loh. Jadi harus ada kegiatan ini. Jadi seperti itu. Nih, kemudian kegiatan inti. Nah, selanjutnya kegiatan inti. Nah, ini ada berbagai macam poin ya. Guru menunjukkan pemahaman materi secara benar. Berarti kalau menyampaikan materi harus benar. Mendemonstrasikan keterampilan secara benar. Guru menunjukkan perilaku positif terhadap materi pembelajaran. Guru menyajikan materi pembelajaran secara berurutan. Guru menyajikan materi pembelajaran secara terpadu. Guru menunjukkan relevansi, banyak sekali sampai hal ini. Nah, ini di dalam yang harus dilihat, nanti kami lihat dari video dan harus ada di video kalau ingin nilainya sempurna. Kegiatan penutup. Guru menyimpulkan hasil pembelajaran, guru melakukan evaluasi hasil pembelajaran, guru melakukan refleksi, misalkan guru memberikan tugas tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran. Nah, jadi seperti itu. Ini yang terkait langsung dengan itu. Nah, yang terkait dengan kepribadian, ternyata di video itu juga harus dilihat. Wah, mempesona apa enggak? Wah, contoh misalkan guru menampilkan wajah ceria atau tidak? Nah, guru memberikan perhatian pada siswa. Guru menampilkan keserasian berbusana. Guru menginspirasi dan memotivasi peserta didik. Ya atau tidak, seperti apa, dan lain sebagainya. Berwibawa. Wah, ini ada poin-poinnya. Berwibawa aja 4 poin itu. Tegas. Ada 3 poin. Nah, nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri karena nanti saya berikan. Penuh panggilan jiwa. Guru berpenampilan sigap. Oh, gitu-gitu.
Terus samapta, guru berpenampilan bugar, guru berempati kepada siswa. Nah, itu. Jadi ini terkait dengan kepribadian itu ada A, B, C, D, E. Nah, jadi di situ. Ini asatidzah terkait dengan penilaian video pembelajaran asatidzah atau praktek mengajar yang divideokan yang nanti akan diupload di UGIN. Ya, jadi di situ. Dia mau ditanyakan? Kira-kira? Atau sudah sangat jelas? Jelas, Ustaz. Sudah sangat jelas ya. Alhamdulillah kalau sudah sangat jelas. Ya. Jadi intinya untuk persiapan UGIN seperti itu tadi, ya. Jadi harapannya dalam waktu ya yang kita miliki bersama itu asatidzah kami harapkan untuk menyiapkan semaksimal mungkin hal-hal yang memang menjadi kewajiban asatidzah. Insya Allah kami akan membimbingnya semaksimal mungkin sebisa kami. Nah, tapi tetap kegiatan yang lain juga akan kita lakukan terkait dengan PPL 2, kemudian apa nanti tetap harus dilakukan ya beriringan dengan kegiatan yang untuk persiapan yang itu. Itu harapan kami. Ustaz Rifki, Nabil mau menambahkan sesuatu mungkin sebelum kita akhiri? Ya sudah sangat cukup. Silakan. Ya, tidak ada sebenarnya, cuman ini kalau yang di bagian pembelajaran ini sebenarnya ya sudah biasa kita lakukan, cuman karena ini dinilai mungkin ya harus punya perhatian lebih. Ini saya ingat kalau saya dulu ketika santri itu di inti koda taman itu tadi itu Iya betul. ya, jadi kayak salah langkah aja dinilai, salah dulu pakai papan tulis kapur gitu, papan tulis kapurnya itu patah dinilai. Nah, jadi kalau ini kemarin juga sempat simulasi itu di web meeting itu juga ada yang komen ketika pembahasan itu rambutnya terlalu cepat sehingga kayak tentara kesannya sangar. Nah itu jadi kayak semacam jadi cukup apa ya, kalau kita terlalu konsen sama penampilan juga kadang-kadang penilainya juga nggak terlalu seperti itu. Jadi ya gimana ya, secara ini tidak bisa kita pikirkan tapi jangan jadi kepikiran banget gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau yang aspek yang bawah itu menurut saya kan ini sangat subjektif, asalkan yang penting memang hal-hal yang standar minimal itu ada ya cukup untuk kepribadian. Tapi yang paling penting sebenarnya ya yang atas ini ya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, sekaligus sinkronisasi dengan RPP atau RPP-nya. Karena jelas kalau dosen atau guru pamong itu menilai ya, itu pasti kan mensinkronkan antara RPP dengan kegiatan yang ada di video pembelajarannya atau di kegiatan itu. Nah, jadi itu perlu juga dipertimbangkan oleh para pengajar ini. Ada lagi review? Cukup? Insya Allah? Ya, semoga teman-teman mahasiswa BPK semangat semuanya. Oke, iya. Insya Allah lancar. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Ustaz Arif, ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri? Maaf ya Ustaz, kelas. Oke, terima kasih. Ya. Kalau tidak ada, terima kasih. Ya, besar harapan dari kami, saya dan Ustaz Rifki tentunya, yang ikut membantu dan menemani asatidzah selama ini, di akhir ini, terutama di proses PPL sampai nanti menjelang UGIN kan tentunya, itu harapannya sebisa mungkin akan kami dampingi, tapi tetap kembali kepada asatidzah. Asatidzah juga kami harapkan semaksimal mungkin untuk berusaha sebaik mungkin sehingga nanti itu tentunya kalau kita berusaha maksimal, kita berdoa dan lain sebagainya, tentunya hasilnya juga tidak akan mengkhianati proses, insya Allah seperti itu. Jadi harapannya mohon dimaksimalkan waktu yang ada, ya dimaksimalkan, kemudian tetap kita menjalankan kegiatan sesuai dengan rambu-rambu sekaligus waktu yang di deadline di LMS sehingga nanti tetap bisa berjalan dengan lancar. Itu saja, mudah-mudahan kita membahas UGIN ini lebih awal karena
Asatidz kan belum dikumpulkan secara resmi oleh UM ya, diberitahu dan lain sebagainya, tapi harapannya sudah mulai menyiapkan diri. Ya, itu saja. Kalau tidak ada, terima kasih. Mungkin nanti kita agendakan ketemu lagi kapan gitu. Bisa saja Senin atau apa untuk membahas hal-hal yang lain sebelum masuk ke PPL2. Iya, karena kan ini terakhir hari Senin ya untuk yang refleksi-refleksi ini jika memang diperlukan untuk ketemu. Kalau enggak ya nanti kita berbicara lewat LMS atau apa, silahkan nanti. Ya, seperti itu saja. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Setelah ini nanti akan saya share yang nanti kita bahas itu ke grup saja, ke grup WA karena sudah saya siapkan. Ustadz Rifki, jika memang ada hal yang bisa membantu asatidzah yang lain, misalkan form apa, tidak apa-apa, nanti di-share di grup saja, tidak apa-apa, biar punya gambaran, nanti seperti itu. Oke, terima kasih. Kami mohon maaf, saya pribadi dan juga Ustadz Rifki, jika ada kekurangannya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih asatidzah. Afwan. Ya.